kita lakukan ya. Karena dengan belajar itu kita akan menjadi lebih kaya ya, dengan ilmu, dengan pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya. Jadi kerja itu setiap hari pasti padat banget gitu ya, jadwal padat banget, tetapi jangan lupa belajar itu kita anggap juga bagian dari pekerjaan gitu. Jadi tidak di nomor duakan gitu. Nah, kita belajar selalu ya, Mbak Sandi ini sudah mencoba menjadi kepala sekolah TSKL-nya. Makasih Mbak Sandi. Ini terus kita lakukan gitu ya, dari kita untuk kita gitu ya. Nah, hari ini dalam rangka memperingati ini juga kali ya, Hari Korupsi Sedunia ya. Ini kita akan mendengarkan pembelajaran dari kawan kita, Mas Rozi ya, terkait dengan gratifikasi gitu ya. Nanti kita dengarkan bareng-bareng ya apa yang disampaikan oleh Mas Rozi gitu. Yang lain boleh bertanya, boleh melengkapi, boleh menambah. Karena inti dari pembelajaran kita kan saling berbagi ya. Siapa yang memaparkan itu bukan berarti itu menjadi apa ya Mas Rozi ya, guru tunggal enggak ya, tetapi kita semua menjadi guru untuk kita semua gitu ya. Dalam rangka itu juga saya mau ngucapin terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah secara tegas-tegas berani menolak pemberian nih ya. Yang pertama pada Mbak Vika dan tim PM nih gitu ya. Ada suatu ketika itu mendapatkan sesuatu itu langsung ditolak. Ini luar biasa banget. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Vika dan tim. Reaksi ini pakai ini ya, pakai vlog-vlogan yang ada di Zoom. Kemudian juga terima kasih banget nih untuk Bang Adam dan tim nih yang juga udah secara langsung ini menolak pemberian dari pihak-pihak tertentu. Gitu. Ini juga keren banget. Gitu. Makasih buat Bang Adam, makasih buat Mbak Vika. Mudah-mudahan juga saya percaya teman-teman yang lain ya, baik di PP maupun di OSTA juga itu melakukan hal yang sama gitu ya. Mungkin langsung saja kita dengarkan Kang Rozi ini untuk memaparkan. Makasih Kang Rozi yang udah mau sharing buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Rozi itu menjadi amal jariah ya. Kalau ilmu ini ilmu yang bermanfaat dan dipakai terus oleh kita semua gitu ya. Dan semoga dipakai terus oleh kita semua dan juga menjadi amal jariah bagi kita semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya udah 7.36. Kita persilakan aja Mas Rozikin Yanwar untuk memaparkan tentang gratifikasi. Silakan. Baik Bu Sandi, terima kasih. Mohon izin Bapak Regi dan Bapak Kor dan Sukor. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Regi selaku Kepala Biro, Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator, Bapak Ibu serta rekan-rekan pegawai di Biro Hukum dan organisasi yang saya banggakan. Tepat pada tanggal 9 Desember kemarin adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Hal ini menjadi renungan dan semangat untuk kita semua untuk bersama memerangi korupsi di Indonesia. Dalam melawan korupsi tentunya kita harus dibekali dengan pengetahuan tentang apa itu korupsi, termasuk gratifikasi di dalamnya. Sehingga pada sosialisasi ini, saya akan mencoba merefresh kembali pengetahuan kita terkait gratifikasi dengan judul paparan, Lawan Korupsi dengan Tolak Gratifikasi. Seringkali kita mendengar berita maraknya perbuatan korupsi di Indonesia. Pada penyampaian Presiden di Hari Anti Korupsi Sedunia kemarin, di tahun 2021, polisi mencatat 1032 perkara korupsi. Hal ini menjadi peringatan kepada kita semua untuk segera mencegah tindak korupsi. Lalu, apa definisi dari korupsi itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat 30 jenis atau bentuk korupsi yang dibagi menjadi 7 kelompok besar tindak korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam PBJ, dan tentunya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu gratifikasi. Mari kita kenal lebih jauh dari salah satu bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi.
Pengertian dari gratifikasi, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kriteria gratifikasi yang dilarang yaitu gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan, dan penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerima yang tidak patut atau tidak wajar. Lalu bagaimana perbedaan pemerasan, suap, dan gratifikasi? Pemerasan memiliki beberapa unsur, diantaranya adanya permintaan sepihak dari pejabat atau penerima, bersifat memaksa, dan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya yaitu, pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender. Selanjutnya itu suap. Ada unsur transaksional atau pertemuan kehendak pemberi dan penerima. Umumnya dilakukan secara tertutup. Contohnya, pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan sebuah proyek. Dan gratifikasi, yaitu unsurnya berhubungan dengan jabatan, bersifat inventif atau tanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan atau transaksional, dan contohnya yaitu misalkan pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Lalu bagaimana dampak negatif jika gratifikasi ini tidak segera ditangani? Yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara akan rentan berbuat tidak adil, akan lebih memihak kepada pihak yang telah memberikan gratifikasi. Yang kedua, terjebak dalam konflik kepentingan atau balas budi. Fasilitas publik tentunya tidak maksimal akibat proses tender yang tidak transparan, yaitu pelayanan publik menjadi lambat dan tertunda. Dari sektor ekonomi, pelaku usaha berada pada kompetisi yang tentunya tidak adil. Dan tentunya gratifikasi akan menjadi akar dari korupsi yang merusak kehidupan bernegara. Dasar pengetahuan gratifikasi dari pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tentang Pidana Korupsi tahun 2021, pada ayat 1, setiap gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan tentuan sebagai berikut. A, yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B, yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat 2, pidana gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pada pasal 12C, ayat 1, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat 2, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima melaporkan gratifikasi paling lambat 30 HK terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Klasifikasi gratifikasi terbagi menjadi dua, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Dan pada penjelasan ini, Bapak dan Ibu, saya akan memutarkan sebuah video agar lebih menarik. Kamu yang dulu sering dikasih uang jajan oleh orang tua, ditraktir nonton sama teman, atau dapat cashback dari toko online, pastinya seneng dong dapat hadiah. Iya, kita semua suka hadiah. Itu dia kenapa acara kuis berhadiah di televisi selalu ramai. Sebenarnya, memberi hadiah sah-sah saja. Namun, pemberian hadiah menjadi gratifikasi bila diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
seperti presiden, wakil presiden, pegawai BUMN, pegawai BUMD, anggota DPR, DPRD, anggota TNI, polisi, dan pegawai pemerintah lainnya. Ingat, bukan grafiti, apalagi gravitasi, tapi gratifikasi. Sehari-hari mungkin kita mengenal istilah uang terima kasih, uang pelicin, uang lelah, dan lain-lain. Tapi, mau kecil atau besar, ringan atau berat, dekat atau jauh, pemberian yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tetap termasuk gratifikasi. Ingat, jangan terlena bila kamu tak mau terjebak korupsi akibat hubungan balas budi dengan pemberi gratifikasi. Bagi pejabat negara, mungkin mendapat hadiah atau tanda terima kasih terasa seperti angin segar. Alasannya sih, ini semua demi menjaga hubungan baik. Padahal ujung-ujungnya untuk mempengaruhi kebijakan pejabat publik. Karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib mewaspadai gratifikasi ilegal dalam berbagai bentuk. Bila tidak dapat menolak, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib segera melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Mari wujudkan pemerintahan yang bebas korupsi dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi ilegal. Terima kasih yang datang dari hati, nggak perlu gratifikasi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi. Selanjutnya yaitu gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Tahukah kamu bahwa tidak semua gratifikasi itu dilarang? Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terbagi menjadi dua kategori. Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk kita lihat apa saja yang termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek atau nenek, bapak, ibu, mertua, suami atau istri, anak, menantu, keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya
dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000 setiap pemberi. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, paling banyak senilai Rp300.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Pemberian cenderamata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, jadi sekarang Anda tidak perlu bingung lagi bahwa ada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk dukung program pengendalian gratifikasi untuk Indonesia bebas dari korupsi. Baik, Bapak dan Ibu. Tadi adalah salah satu contoh dari gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Selanjutnya yaitu jika kita menemukan tindak gratifikasi seperti halnya pada video sebelumnya, maka kita perlu ketahui apakah tindakan tersebut merupakan gratifikasi dengan pertanyaan yaitu profit. Yang pertama, pay at the purpose, itu apakah tujuan pemberian dari gratifikasi tersebut? Apakah ada maksud dan tujuan tertentu dari pemberian gratifikasi yang dilakukan oleh masyarakat atau pengusaha dan lain-lain. Yang kedua yaitu rules. Bagaimana aturan perundangan mengatur tentang gratifikasi. Selanjutnya openness atau keterbukaan. Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut? Apakah hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum? Selanjutnya ada value atau nilai. Berapa nilai dari gratifikasi tersebut? Jika gratifikasi memiliki nilai yang cukup tinggi, maka sebaiknya pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap lebih berhati-hati dan menolak pemberian tersebut. Selanjutnya ethics. Apakah ini moral pribadi memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut? Selanjutnya identity atau identitas pemberi. Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi? Dan yang terakhir itu timing. Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan, atau perizinan? Jika nantinya kita menemukan tindak gratifikasi di lingkungan kita, maka dapat melakukan pelaporan dengan langkah-langkah berikut, yaitu pertama, penerima gratifikasi atau pelapor dapat mengisi formulir dan dapat diserahkan secara langsung, email, maupun website. Selanjutnya, penyampaian tersebut dapat diserahkan kepada UPG atau unit pengendalian gratifikasi di BPOM, atau dapat langsung disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja. Selanjutnya, UPG atau KPK akan melakukan verifikasi kelengkapan dan permintaan data keterangan. Yang selanjutnya, pelapor akan menerima SK penetapan gratifikasi, lalu gratifikasi tersebut akan dikembalikan ke rekening kas negara. Hal ini mungkin akan menjadi bahasan kita juga, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan pengalaman terkait pelaporan dari gratifikasi. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai pengendalian gratifikasi. Tahapan pengendalian gratifikasi yaitu yang pertama komitmen dari pimpinan instansi. Pimpinan instansi berperan penting sebagai teladan yang memberikan contoh dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungannya secara berkesinambungan. Peran ini dikenal dengan istilah tune from the top. Komitmen pengendalian gratifikasi ini berisi tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara atau pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing,
tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun, menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi termasuk melalui UPG atau unit pengendalian gratifikasi, menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan, lalu mengupayakan pencegahan korupsi dan atau gratifikasi. Selanjutnya itu penyusunan aturan tentang pengendalian gratifikasi, membentuk unit pengendalian gratifikasi, lalu tentunya memonitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi. Dengan mengetahui tentang pengendalian gratifikasi tersebut, diharapkan nantinya kita dapat membentuk budaya anti gratifikasi. Budaya anti gratifikasi merupakan cara hidup di masyarakat untuk tidak memberikan dan tidak menerima gratifikasi sehubungan dengan jabatan, tugas, atau kewenangan seseorang. Budaya anti gratifikasi ini perlu dilaksanakan dari beberapa komponen. Di antaranya, yang pertama itu dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan memahami dan patuh terhadap aturan gratifikasi. Selanjutnya yaitu lembaga pemerintahan, dengan membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi melalui kelembagaan pengendalian gratifikasi. Yang ketiga itu masyarakat dengan tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Swasta dengan melakukan praktik bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap, dan uang pelicin. Organisasi masyarakat sipil mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Gratifikasi harus kita lawan bersama dengan mengingatkan diri sendiri dan lingkungan sekitar akan bahaya gratifikasi sebagai akar dari korupsi. Lalu kita mengubah mindset untuk membudayakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah menjadi budaya, tentunya budaya yang negatif. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat menambah ilmu dan amalan baik kita di pagi hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Dan tak lengkap bila paparan ini tidak ada pantun, maka saya akhiri dengan pantun. Padi ditumbuk menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Mari kita tegakkan integritas, lawan korupsi, dan tolak gratifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Oji presentasinya. Tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan virtual ya teman-teman semua ya. Ini tadi yang saya highlight nih tadi adalah kita harus membudayakan yang benar dan bukan membenarkan yang sudah membudaya. Tadi Oji bilang jangan membenarkan budaya yang salah ya, yang negatif tadi gitu. Itu pas banget ininya quote-nya, kita harus membudayakan yang benar dan bukan membenarkan yang sudah membudaya. Oke banget itu Oji, quote-nya ya. Nah, tadi teman-teman sudah dari paparannya teman kita tadi, kita sudah mendapatkan informasi ya bahwa ternyata gratifikasi ini juga ada hukumnya, ada hukumannya sampai tadi ada hukuman pidana, ada juga hukuman berupa uang yang seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk itu kan kita perlu melangkah lebih hati-hati supaya tidak terjebak dalam kesalahan yang mungkin tidak kita sadari gitu loh. Nah, tadi teman kita Rozi tadi sudah mengatakan kalau memang ada teman-teman yang bisa berbagi pengalamannya, mungkin ya kayaknya seperti teman-teman di PM atau teman-teman di Adhook yang mungkin rentan ya, agak sering berhubungan dengan pihak ketiga yang mungkin sering mendapatkan iming-iming gratifikasi. Mungkin ada teman-teman yang bisa sharing pengalaman atau testimoninya bagaimana caranya menolak. Mungkin ada nih teman-teman kita yang ngerasa pas dikasih, aduh kok nggak enak gitu ya, nggak enakan gitu ya, akhirnya diterima atau gimana. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa sharing nih, gimana cara menolak atau tapi tetap menjaga hubungan baik yang dan sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang bisa sharing, bisa cerita di sini. Teman-teman dari PM, dari Adhook tadi Pak Regi udah cerita bahwa teman-teman PM, teman-teman Adhook banyak ya mendapatkan tawaran-tawaran seperti itu. Silahkan kalau ada pengalaman teman-teman. Nanti mungkin Oji bisa ini ya, apa namanya, tanggapi juga dari pengalaman teman-teman itu. Silahkan. Bentar nih, saya lihat dulu ada siapa di sini. Mungkin ada Mbak Vika, mungkin Mbak Vika bisa cerita
karena PM pasti banyak banget berhubungan dengan pihak ketiga. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, semangat pagi ya hari ini ya. Kita semangat anti korupsi. Iya dong. Oke, ini PM diminta sharing ya. Sebenarnya sih, memang sih kalau dibilang rentan ya rentan juga ya. Tapi mungkin gini ya, gratifikasi itu kan tadi bentuknya macam-macam. Ada yang cuma berupa pemberian barang, makanan gitu ya, sampai akhir-akhir ini ada juga uang gitu ya. Dan memang itu sebenarnya kembali lagi ke nilai diri kita ya, bukan lagi masalah ancaman hukuman, kita sebagai pegawai negeri akan dapat sanksi apa. Kalau saya sih kembali ke nilai diri. Kita punya agama, kita punya nilai-nilai diri gitu ya. Kita apa sih? Kalau saya sih lebih takut kepada Tuhan atau Allah gitu ya daripada takut kepada hukuman manusia gitu. Jadi kalau saya ketika dalam posisi menerima sesuatu nih dari orang lain yang memang mereka punya apa ya, tujuan lain gitu ya, tujuan yang seperti tadi mungkin ya bisa itu bentuknya suap lah, apa gratifikasi lah, apa korupsi-korupsi yang lain gitu ya. Kalau saya sih tegas-tegas saja menolak gitu ya, karena memang itu tidak sesuai dengan nilai diri saya gitu. Kemudian tadi ya caranya nolaknya tuh gimana gitu. Ya kalau saya sih orangnya memang yang udah to the point apa adanya ya, nggak usah basa-basi lagi gitu, langsung aja tolak bahwa kita tidak bisa menerima pemberian itu. Kemudian justru kalau dia insist nih, tetap nggak apa-apa Bu, gitu, ini dari ini, dari itu, dari ini, dari itu. Ya kita kembalikan aja, kalau gitu saya laporkan ya, gitu. Jadi ketika biasanya nih kalau saya pakai kata saya akan laporkan, itu mereka udah mundur gitu. Mereka nggak akan melanjutkan lah apa niat mereka gitu. Jadi kita kembaliin aja gitu ya. Apa nilai diri kita terlepas dari memang sudah ada ketentuannya gitu ya, bahwa kita tidak boleh menerima itu. Nah itu aja sih mungkin yang apa ya, yang perlu saya apa namanya share ya. Jadi memang kita harus punya kekuatan gitu ya, kekuatan di diri kita untuk menolak itu, salah satunya adalah dengan kita menerapkan ilmu-ilmu atau nilai-nilai yang ada di diri kita. Itu aja mungkin Mbak Sandy. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vika, ini keren banget ya teman-teman ya. Dari Mbak Vika tadi yang kita highlight itu adalah nilai diri kita gitu ya. Jadi benar sih ada peraturan, ada segala macam, tapi balik lagi ke diri kitanya kan ya gitu ya. Mau ada peraturan bisa sih apa namanya, apa ya, nyelip-nyelip gitu ya, apa namanya, dari peraturan itu mungkin bisa ya ada yang seperti itu. Tapi kalau nilai diri kita tidak seperti itu, dan kata Mbak Vika tadi berpegang pada agama, akhirnya balik lagi ke sana ya teman-teman ya, kita yang menjaga diri kita sendiri akhirnya tadi. Ini keren banget Mbak Vika, terima kasih ya tadi apa namanya sharingnya, bahwa yang perlu kita ingatkan lagi adalah bukan soal ini pasti akan ada peraturan segala macamnya, tapi yang perlu kita jaga adalah diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga nilai diri kita. Oke Mbak Vika, terima kasih. Keren banget nih, saya sampai agak merinding-merinding ini dengar sharingnya Mbak Vika gitu ya. Nah, mungkin ini bukan karena ada penampakan kan ya? Iya loh, agak merinding saya, hampir aja saya ngomong gitu ya. Aku hari Jumat Kak. Makasih untuk sharingnya yang luar biasa gitu ya teman-teman. Teman-teman juga pasti ngerasa ya bahwa apa namanya tadi energi yang Mbak Vika tadi apa ya, ngajak kita untuk bebenah diri untuk meningkatkan nilai diri kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa sharing. Saya senang nih kalau apa namanya kita semua pasti senang kalau ada yang bisa sharing seperti Mbak Vika tadi. Karena kalau Mas Rozi tadi kan dia memaparkan apa yang sudah didapat dari sosialisasi, tapi karena CPNS ya masih CPNS ya Mas Rozi ya, itu pasti belum banyak pengalamannya, tapi semoga tidak mengalami hal-hal yang nggak enak gitu ya, karena yang kayak saya yang sudah makan asam garam di dunia per-PNS-an ini ya tahu lah ya pasti akan ada yang seperti itu gitu ya, tapi bagaimana kita menolak dan apa namanya berpegang pada hal yang benar gitu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang di sini mau sharing lagi. Ini Pak Adam ada nggak ya? Tuh boleh sharing, kemarin sempat mengalami hal yang serupa dengan Mbak Vika. Iya. Sama ada Kang Rizky Eka, ada Kang Rizkur tuh.
Silakan Mas Rizky Eka atau Kang Rizkur, ada yang mau sharing? Ya sharing dong, nilainya berapa? Mbak Vika nilainya berapa yang tawarnya sama ya? Nanti kalau Lebih, Atuk udah buka, saya buka. lebih gede Oh, dari Mbak Vika, Mbak. Ini keren-keren. Dan itu periode pertama katanya. Waduh, ada periode-periode pula kan ini. Aduh, ini juga ya, seru juga Seru, ternyata Mbak. ya. Ya mungkin teman-teman ad hoc ada yang mau sharing? Oh, ada Mas Andris nih, monggo Mas Andris sudah raise hand, silakan. Terima kasih Bu Sandy, mohon izin Pak Karo, Bapak Ibu Koordinator, bertanya sama sharing ya Bu ya. Pertama, pertanyaan terkait bagaimana cara menolak gratifikasi tapi dengan cara yang sopan Bu ya. Soalnya kadang beberapa kali itu saya itu diberikan hadiah, tapi saya tolak karena menganggap bahwa takutnya ada konflik kepentingan Bu ya. Ini pengalaman pribadi ya Bu. Kemudian dijawab oleh pemberi itu dibilang, wah ini tolak rezeki namanya. Kalau tolak rezeki berarti kan di agama itu kan, mohon maaf kalau untuk yang bukan agama Islam ya, berarti kan kalau menolak rezeki berarti nanti rezekinya ditutup ya Bu ya, kalau kita tidak menerima rezeki tersebut. Jadi sharing yang pertama itu, mohon maaf, saya dulu itu lawyer Bu, bekerja di kantor hukum. Untuk yang klien tetap itu biasa hubungannya profesional ya Bu ya. Jadi ketika kontrak sudah selesai, tidak ada pemberian hadiah yang lain-lain. Namun untuk klien-klien yang penanganannya pro deo, yang pro bono, ada beberapa orang ini yang alhamdulillah sekarang ini rezekinya sudah membaik, sudah menjadi ekonomi atas Bu, beberapa orang. Nah ketika waktu saya nikah dulu kemarin, saya diberikan beberapa hadiah yang lumayan fantastis Bu gitu, mohon izin. Namun saya khawatir kalau misalkan ternyata pertemuan ini mendapatkan hadiah ini bisa mendapatkan temuan dari auditor mungkin ya, dengan hadiah beberapa yang cukup fantastis. Gimana gitu ya Bu ya cara supaya menolaknya gitu Bu. Tapi satu sisi kan merasa bahwa sayang juga ya, karena ini kan sebenarnya tidak berhubungan dengan status saya sebagai PNS, tapi masa lalu saya sebagai advokat beberapa orang tersebut Bu. Demikian sih Bu sharing dari pengalaman dari saya selama ini yang saya terima. Alhamdulillah selama ini saya tolak-tolakin sih Bu beberapa hadiah, takutnya menjadi temuan saja. Demikian sharing Ya. saya Bu. Terima kasih Bu Sandy. Makasih Mas Andris sharingnya. Wah, keren ya Mas Andris. Ternyata saya baru tahu nih kalau Mas Andris pernah jadi advokat ya, dan menangani beberapa kasus pro bono juga gitu. Nah mungkin saya kayaknya bukan orang yang berkompeten ya untuk menjawab ini. Mungkin ada teman-teman atau Pak Regi bisa memberikan arahan, Pak Regi? Oke, sepertinya Bapak sedang sibuk. Atau ada teman-teman lain, Mbak Vika yang bisa Boleh komen, memberikan Pak? ini? Komen boleh, silakan Mbak Vika. Sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Mas Rozikin sih ya, bagaimana caranya kita seandainya kita sulit untuk menolak gitu ya. Ini tidak bahas case by case ya. Kita memang sebagai orang Indonesia ya, budaya Timur itu memang masih kental sekali gitu ya ketika kita ingin memiliki hubungan yang baik gitu ya, dan biasanya juga orang lain menganggap kita sudah membantu gitu ya, itu biasanya memang mereka akan menyampaikan bukan hanya ucapan terima kasih ya, tapi sesuatu gitu. Itu terlepas dari tadi akan masuk ke ranahnya gratifikasi atau enggak. Nah memang ujungnya kita sebagai orang Timur juga susah juga gitu ya nolaknya gitu. Ya tadi balik lagi gitu, kita mempertahankan sopan santun kita, budaya ketimuran kita gitu. Tapi tadi si Mas Rozikin sih sudah menyampaikan mekanisme seandainya kita tidak bisa menolak itu. Jadi memang ya sudah, kalau kita tidak bisa menolak, kita terima, kemudian kita laporkan. Nanti setelah dilaporkan itu, nanti saya nggak tahu mungkin teman-teman dari SPP kali ya, atau pengendalian gratifikasi kan ada di unit kita ya. Nanti mungkin bisa share bagaimana mekanismenya. Nanti kita intinya adalah itu dilaporkan, kemudian nanti oleh tim pengendalian gratifikasi atau inspektorat itu nanti akan diproses lah gitu ya, bagaimana saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Yang jelas nanti barang tersebut seandainya memang
apa namanya, tidak bisa, kan ada kriterianya ya, kalau misalkan makanan kemudian kita laporkan tapi itu bisa dibagi makanannya gitu ya ke yang berhak gitu. Tapi kalau misalkan berupa barang, uang, nanti begitu dilaporkan itu nanti bisa dikuasai negara ya. Contohnya kayaknya udah sering kita lihat ya, Pak Jokowi itu menerima gitar dari siapa tuh, gitaris terkenal itu gitu, beliau laporkan kemudian itu menjadi dikelola negara gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, hal seperti itu sih, jadi mekanismenya adalah ketika kita tidak bisa menolak pemberian tersebut, ya laporkan saja gitu. Nanti itu akan dikelola oleh negara. Gitu. Terima kasih, itu aja. Ya, makasih Mbak Vika atas sharingnya. Mungkin ini tadi juga yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Andris tadi, bahwa sebetulnya apa namanya, mereka memberi bukan karena Mas Andrisnya sebagai pegawai negeri di Badan POM, tapi karena pernah membantu kasusnya, kasus pro bononya mereka sebelum Mas Andris jadi PNS gitu ya. Nah, tapi itu kan penilaian kita bisa bias juga ya, karena kita sekarang sebagai PNS gitu. Mungkin ada nggak ya, saya juga pengen pencerahan dari teman-teman, ada nggak tim yang bisa menilai apakah ini pemberian gratifikasi dengan konflik kepentingan, atau memang misalnya tadi bisa kita diibaratkan sebagai pemberian dari teman atau pemberian dari keluarga gitu, yang tidak ada konflik kepentingan dengan posisi kita sebagai pegawai negeri. Ada penilaian seperti itu atau seperti ada gimana ya teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang bisa sharing? Balikin lagi aja Mbak yang ke proof it tadi itu loh. Oh iya. Coba dinilai dari proof it itu. Memang ada penilaiannya ya Mbak Vika ya, jadi ya untuk itu ya. Ada tim penilaian. Kalau peran inspektorat kita itu kayak apa ya Mbak ya, kalau di Badan POM? Kan biasanya di setiap instansi kan ada tim itu juga ya. Tim semacam tim gratifikasi gitu. Jadi pelaporan ada, Pak. Ada ya. Di tiap unit kerja biasanya ini Pak ada timnya, kemudian kita lapor ke situ tuh ke situ ya. Itu Di kalau di Ukur saya Badan nggak POM tahu ya. di mana ya? Ada yang punya informasi nggak kalau di Badan POM seperti apa? Izin share, Bu Vika, Pak Regi boleh? Boleh. Ya, waktu pas di HDSP kan Silma ke bagian monitoring gratifikasi tiap TW untuk PM ya Bu. Jadi memang tiap TW itu nanti kita dari tiap bagian melaporkan ke tim UPG. UPG itu waktu itu ada, jadi nanti tim UPG-nya HDSP yang akan mengkompilasi dan melaporkannya ke inspektorat ya Bu. Dan waktu pas di PM kan waktu pas zamannya sering kunjungan mahasiswa itu masih sering dikasih hadiah. Kayak waktu itu apa ya Bu, tempat air minum, terus kadang makanan-makanan. Biasanya kita tetap laporkan nanti dari tim UPG dan Bu Vika akan memutuskan nih kemana. Jadi waktu pas kayak kita dikasih makanan terus kita kasih ke petugas kebersihan gitu. Terus kalau ada memang bisa dimanfaatkan di ruangan dengan harga di bawah 100.000, kita simpan di ruangan sesuai dengan instruksi dari tim UPG-nya. Gitu sih Pak. Tapi saya sih kalau sekarang di Hukor belum tahu ya, masa tim UPG-nya juga siapa, dan memang tidak kebagian lagi untuk memonitoring gratifikasi bagian PM. Terima kasih Bu, Pak. Oke, saya juga belum pernah terinfo ya tim UPG di Hukor. Teman-teman ada yang tahu informasinya enggak? Dari Atsut misalnya atau TU? Kang Andre tahu informasi? Oke, belum ada yang tahu ya. Nanti saya kasih cari tahu. Tapi mestinya di setiap itu ada ini ya, ada UPG ya, Mbak Silma ya. Di setiap unit ya. Tadi sih waktu pas dijelasin sama Mas Rozikin juga ada PPT terkait tim UPG ini ya Pak, harusnya sih ada. Iya, maksudnya di Badan POM gitu, mestinya ada ya. Iya. Karena tahun lalu ada ya. Izin Oh ya Pak Mbak Heni Regi. ya. Siap Mbak Heni.
izin Pak Regi, kita itu kan sudah ada, setahu saya itu sudah ada perbannya terkait gratifikasi ini. Jadi salah satu di pasalnya itu memang harus ada tim UPG di unit kerja gitu Pak. Tapi nanti mungkin bisa dilihat lagi. Kita sudah ada, dan itu memang ada Pak di peraturannya. Jadi dibentuk UPG unit kerja. Harus Kemudian kalau nggak dibentuk salah, SK ya Mbak ini ya? SK Kepala Biro ya? kayaknya itu untuk satu, ya harusnya sih di SK Kepala, kalau unit kerja berarti kan SK Kepala Biro ya Pak ya, kalau di unit kerja gitu. Dan ada aplikasinya untuk pelaporan gitu deh sepertinya Pak, tapi saya juga belum tahu yang di Biro Hukum seperti apa. Oke, siap. Ada peraturannya nomor 9 kalau nggak salah. Baik, terima kasih Mbak Heni. Kayaknya kita perlu bentuk itu ya, gitu ya. Sekaligus untuk data dukung WBK ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Heni. Mbak Sandi, monggo dilanjut Mbak moderatornya. Ya, terima kasih untuk diskusinya teman-teman. Ternyata kita ada, ini udah dapat PR lagi ya pagi-pagi ini, bahwa kita harus membentuk tim UPG Biro Hukor ya ternyata ya gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa sharing tentang pengalamannya terkait gratifikasi ini. Monggo silahkan. Teman-teman ad hoc ada yang bisa sharing? Atau Mbak Nani mungkin bisa sharing, kan karena Mbak Nani sebelum di Hukor kan pernah di Roren juga, yang saya tahu di Roren juga banyak tawaran-tawaran seperti itu. Mungkin ada yang bisa di-sharing Mbak Nani? Oke, sepertinya belum juga. Ada teman-teman yang lain? Nggak ada, Mbak. Oh ya, monggo Mbak Nani. Oh, belum ada ya? Oh, belum ada. Oke. Ya, teman-teman yang lain silakan sharing terkait hal ini. Ada Mas Rizky Eka mungkin bisa sharing? Kayaknya lagi rapat tempat lain juga ya. Atau ada teman-teman yang lain nih. Saya atau sebentar nih saya ini. Saya pas dulu mendengarkan seru. Monggo. Kang Rizky harus cerita sebetulnya, nggak boleh pas. Monggo Kang, cerita Kang. Apa ya Pak ya? Bentar Pak. Apa aja diceritain tentang pengalaman atau mungkin saat pendampingan dan lain sebagainya, kan kasus hukum pasti ada ya. Ya, silakan Kang Rizkur. Ya, kalau saya cerita dari negara sebelah aja dulu Pak. Kalau dari Bepom, insya Allah aman terkendali Pak selama ini. Kalau gratifikasi di waktu Kemenkes itu modelnya itu unik dia. Jadi dia selalu modelnya kalau kita menolak, jadi kayak kita ada tanda tangan MOU atau apa, mereka merasa dipermudah. Kemudian waktu di Kemenkes itu MOU itu menguntungkan untuk kayak MOU dengan universitas ataupun pendidikan mana, itu kan merupakan reward sendiri buat mereka untuk meningkatkan akreditasi mereka. Sehingga saat kami menolak, kami memang niatnya hanya untuk sama-sama menambah ilmu. Kebetulan waktu dulu tuh kalau di Kemenkes itu Hukor itu memang menangani kerjasama langsung ya. Kalau dalam negeri itu kerjasama memang dipegang sama Hukor, bukan melalui, kalau di kita itu kan di biro kerjasama. Dimana biro kerjasama yang ada di Kemenkes itu khusus menangani luar negeri aja. Kalau dalam negeri tetap ke Hukor pada waktu itu. Nah, kemudian gratifikasi yang terjadi itu adalah mereka selalu memberikan makanan, ini Pak, makan siangnya itu sudah di kotak. Pas di kotak itu kita buka, isinya bukan makanan. Itu sesuatu yang berat ya. Kita bingung mengembalinya kemana ini kotak. Karena kan memang, wah, kita sampaikan lagi. Akhirnya kan kembali lagi ke ruang pimpinan netara. Pak, kami mau makan di sini aja, kami pura-pura buat seperti itu. Kemudian kalau dari bahasa Mas Andri tadi menolaknya secara halus, kami bilang, aduh kami ada telepon, kami tinggalkan lagi itu kotak itu. Karena begitu buka isinya bukan makanan, kami khawatir kalau memang ada sesuatu hal nanti malah panjang lebar. Karena timbal balik yang terjadi itu akan merugikan kita sendiri ya, selaku PNS. Kalau kita menerima, kita jadi
Kalau tidak ketahuan ya alhamdulillah, tapi keseringan itu kalau hal-hal seperti itu pasti ketahuan. Jadi lebih baik kita kembalikan. Kalau dari saran saya itu seperti itu, pengalaman saya itu aja. Makasih Pak Regi atau Bu Jambi. Ya menarik ya teman-teman ya, ternyata dalam nasi kotak ada sesuatu yang berat. Nah, mungkin teman-teman bisa hati-hati juga saat mendapatkan makanan dari provider. Mungkin tiba-tiba dibuka ada sesuatu yang berat, itu agak bahaya juga ya ternyata ya teman-teman ya. Wah, ini menarik nih ceritanya Kang Rizkur, bisa jadi pembelajaran juga untuk kita. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa cerita hal lain jadi tahu nih ya gimana cara-caranya rekanan kita untuk berusaha memberikan penghargaan pada kita, tapi mungkin penghargaan yang akan mengikat kita itu antara lain yaitu tadi makanan yang disisipi sesuatu dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa cerita? Sepertinya belum ada, kayaknya harus di ini ya, kayaknya harus di di-mention ya kayaknya namanya. Di sini ada Mas Andris tadi udah ya. Terus bentar. Oh, Mbak Nelly ini dulu di Humas nih. Di Humas nih juga seru nih sebetulnya. Monggo Mbak Nelly. Aduh, udah tadi udah mau mengajukan diri sih, cuma agak-agak ragu. Salah satu yang dulu agak sedikit ini sih pernah dulu kan Humas tuh sering kali peliputan ya Mbak Sandy ya teman-teman. Gitu. Dulu pernah ada waktu itu peliputan ke salah satu sarana produksi ke perusahaan gitu. Karena mereka sedang launching produknya atau launching salah satu pabriknya gitu. Aku lupa tepatnya seperti apa. Nah, seperti biasa kan habis pulang itu kita kayak dapat goodie bag tuh dari mereka. Beberapa isinya memang beberapa ada seperti biasa produk-produknya mereka, pun ada list dan segala macam. Begitu terus sebelumnya kita sudah ini terima sama enggak ini kok dikasih makan. Yang hadir tuh lumayan banyak, nggak cuma Humas, ada dari pimpinan-pimpinan yang lain, eselon 2 dan segala macam seperti itu. Terus karena udah diambil aja gitu. Udah diambil, hanya kita pulang karena kita juga menganggapnya itu adalah hanya untuk produk-produk sama leaflet gitu. Begitu sampai ke kantor, dibuka ternyata ada amplopnya. Ada amplopnya dan dilihat itu lumayan. Waktu itu aku lupa tahun berapa isinya. Ini boleh isinya nggak ya? Boleh. Rumah itu dimension isinya. 2 juta. Waktu itu agak sedikit, wah 2 juta gitu kayak gitu. Terus begitu lapor ke cari ke teman-teman yang lain juga, lapor ke atasan langsung seperti itu. Ini kok kita dapat, ya udah kita balikin dia atau gimana gitu. Akhirnya dilaporkan lagi ke atasan kita, ke eselon 2-nya. Pak, mohon maaf, ini ternyata ada ininya Pak, kita kembalikan atau bagaimana, seperti itu. Yeah. Soalnya kan ini memang nggak boleh gratifikasi gitu sepertinya. Enggak apa-apa, diterima aja. Oh, yakin Mbak diterima. Ini kan enggak, itu untuk menjaga hubungan baik segala macam kayak gitu. Kalau misalnya nanti kamu kembalikan, bagaimana perasaannya dia gitu masih kembalikan. Tapi itu nggak boleh. Udah nggak apa-apa, diterima aja gitu. Nah akhirnya kita sama teman-teman sepakat itu uang akhirnya dimasukkan kayak ke dalam kas gitu untuk beli ATK dan segala macam. Jadi waktu itu masih belum ada proses kayak laporan gratifikasi dan itu belum ada gitu. Akhirnya karena diminta untuk diterima juga, terus kita juga nggak enak aja terima tiba-tiba orang kita ini. Ya, akhirnya itu kita kumpulkan, kita jadikan uang kas sebagian, terus kalau misalnya nanti ada butuh kertas dan segala macam seperti itu, jadi akhirnya uangnya dipakai untuk pembelian ATK dan segala macam, atau mungkin kita butuh flash disk dan segala macam, tapi untuk keperluan kantor, gitu jadinya. Iya. Makasih pengalamannya Mbak Nelly, saya tahu di Humas memang ya kerjaan Humas tuh karena berhubungan dengan pihak ketiga, selalu berhubungan dengan pihak ketiga ya, pasti akan dalam tanda kutip konflik kepentingan tuh sering terjadi ya gitu ya memang. Tapi
itu kan terjadinya sebelum ada UPG ya Mbak Nelly ya gitu ya. Iya. Jadi memang akhirnya kebijakan dari pimpinan untuk diapakan pemberian itu gitu loh. Kalau sekarang kan kita sudah tahu ada jalurnya ya, bahwa dengan UPG ini kita bisa melaporkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya gitu. Makasih sharingnya Mbak Nelly, keren banget. Jadi teman-teman selain dari makanan itu juga ada goodie bag, perlu diwaspadai juga ya teman-teman ya. Oke, ini ada dari makanan, goodie bag, apalagi nih? Ada lagi nggak sharing teman-teman yang bisa memperkaya wawasan kita semua bahwa gini loh caranya produsen dalam tanda kutip ya, sebetulnya mungkin ingin mengikat kita gitu ya, sebetulnya seperti itu. Ada lagi teman-teman yang bisa sharing? Ini kita selesai di jam 8:30 ya, 8:30. Jadi masih ada waktu sekitar 6 menit lagi nih kita bisa sharing. Silahkan teman-teman. Saya lagi boleh deh ya. Saya pengen Mangga, cerita. mangga. Sebenarnya ini cerita yang sering saya ceritakan ya. Jadi saya ini udah 18 tahun ya di Badan POM, jadi saya tahu bagaimana kondisi Badan POM dulu dan kini gitu, apalagi terkait gratifikasi. Jadi dulu nih ketika saya dari mulai CPNS pula gitu ya, saya itu sudah melihat namanya budaya menerima gratifikasi yang mungkin dulu tidak diartikan sebagai gratifikasi ya, atau mungkin diterima lah gitu ya, entah itu memang dulunya sudah ada istilah gratifikasi atau belum gitu. Nah jadi memang mungkin kita semua tahu ya, apalagi orang-orang lama di BPOM gitu, bagaimana kayanya kita pada saat mau lebaran gitu ya, itu semua orang pada ngirim minyak lah, satu mobil apa sih itu namanya, mobil box ya, mobil box turun gitu ya. Kemudian bagi-bagilah minyak, bagi-bagilah makanan, bagi-bagilah kosmetik, voucher belanja, parcel-parcel, semua itu tersebar di Badan POM. Ini saya sharing aja ya, itu dulu ya dulu. Jadi ketika mau lebaran tuh biasanya kita udah tahu nih, wah tahun ini kita bakalan kayak tahun lalu nggak ya gitu. Nah es krim juga ada ya. Dulu saya tuh dari level saya masih di CPNS aja, saya pulang selalu naik taksi ketika saya mau lebaran ya, karena saya saking banyaknya yang saya harus bawa. Itu CPNS ya, yang istilahnya kebagiannya tuh paling sedikit lah harusnya ya dibandingkan yang di atas-atas gitu. Nah itu aja naik taksi gitu, bayangkanlah ya kondisinya untuk yang di atas-atas gitu. Tapi itu dulu gitu ya, terus kemudian bergeser lah gitu, makin lama makin sedikit nih, bukan langsung hilang tuh, makin lama semakin sedikit gitu. Nah kemudian lama-lama ya ternyata hilang sendiri, saya juga nggak tahu ya, tahu-tahu hilang aja begitu. Tapi memang masih ada tercecer itu Mbak Sen gitu, jadi ada yang ngirim ke rumah gitu ya. Terus tahu-tahu kan memang kita mulai saklek tuh yang aturan nggak boleh terima parcel ya, yang langsung drop lah itu bisnis parcel gitu. Nah itu memang sudah makin nggak ada tuh lama-lama ya. Nah sekarang juga udah ya bersih lah istilahnya sekarang BPOM ya dari unsur-unsur tersebut gitu. Saya nggak tahu sih sebersih apa ya. Mungkin kalau yang saya ceritakan itu jamak ya, jamak seinstansi gitu. Tapi mungkin yang sekarang mungkin masih ada, cuman tertutup gitu ya. Saya tidak bisa pungkiri lah, mungkin nggak mungkin kita bersih-bersih amat lah. Pasti di dunia ini kan ada dua ya, yin dan yang gitu ya, istilahnya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jujur, ada yang nggak jujur gitu, itu pasti tetap ada gitu. Nah itu sih yang saya mau share. Jadi dulu nih kita, ya saya sih mengakui saya sebagai pelaku juga gitu ya, karena sudah itu menjadi kayak semacam bukan pembenaran sih, semua diterima gitu, semua diterima dari level atas sampai dengan bawah. Jadi mau nggak mau kita juga bingung ya kalau misalkan kita nggak tahu waktu itu pada saat itu bahwa kita harus menolak. Mungkin dalam hati kecil kita juga tahu ya, ini kan dikasih sama si perusahaan itu gitu. Tapi memang kita nggak terkait karena itu dibagi rata gitu ya. Mau kita kenal sama itu perusahaan, mau kita ngerjain apa yang diminta perusahaan itu dan yang tidak, itu semua dapat gitu. Jadi pada saat itu ya mau nggak mau terima ya, karena atasan kita juga terima gitu. Jadi memang kondisinya pada saat itu kalau kita lihat dengan kacamata sekarang gitu ya, dulu tuh parah gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah sih udah bersih ya, mudah-mudahan lebih bersih lah, jauh lebih bersih daripada dulu gitu. Itu aja Mbak Sandy sharingnya, terima kasih. Makasih Mbak Vika. Ya saya juga jadi ingat tuh, benar tuh kayak Mbak Vika bilang ya, menjelang Lebaran itu banyak banget gitulah, entah minyak, entah sirup, entah pokoknya banyak banget teman-teman yang memang kita dapat ya waktu itu sebagai pegawai gitu. Nah tapi alhamdulillah ya gitu, artinya saya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lah ya gitu ya, artinya
pegawai negeri kan sekarang nggak perlu lagi dalam tanda kutip ya mencari kesejahteraan dari luar gitu ya. Pemerintah juga sudah memperhatikan kesejahteraan kita gitu dengan adanya tunjangan kinerja, dengan adanya apa namanya ya pokoknya ada kesejahteraan yang ada gaji ke-13 ya, terus teman-teman ya, itu sebetulnya adalah apresiasi pemerintah terhadap kita yang kepengennya kita jangan sampai terjebak untuk mencari kesejahteraan dari luar sebetulnya seperti itu. Dan kita lihat juga sebetulnya keadaan makin membaik ya teman-teman ya, kesadaran untuk tidak gratifikasi, kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai yang seperti Mbak Vika tadi bilang itu makin tinggi di kalangan pegawai negeri gitu ya. Terutama saya tahu ini teman-teman muda ini, teman-teman CPNS dan teman-teman yang lebih muda, integritasnya itu insya Allah terjaga gitu loh, karena dari awal mereka mempunyai lingkungan yang menjaga bahwa lingkungannya itu harus bersih dari hal-hal semacam itu gitu ya, hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang mau sharing, ini sudah 8.29, mungkin ada teman-teman kita yang akan mempunyai kegiatan yang lain. Jadi rasanya kita cukupkan dulu diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita minta Pak Regi untuk memberikan kata penutupnya. Silakan Pak Regi. Baik, terima kasih Mbak Sandi, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir dan sharing ya. Mbak Vika, Kang Rizkur, Mbak Silma, tadi Tehnel, ya, Kang Andres, dan lain sebagainya. Dan tentu juga terima kasih untuk Kang Rozi yang sudah memantik diskusi kita. Ini luar biasa gitu, mengingatkan kita kembali akan pentingnya integritas, ya, dan oleh karena itu ini terus harus kita jaga ya integritas ini. Dan tadi saya dapat cerita luar biasa banget gitu ya, teman-teman itu keren lah integritinya gitu. Dan ini mudah-mudahan terus berlanjut. Selanjutnya barangkali Kang Rizkur dan tim AOC ini mohon bantuan untuk dikawal tentang unit pengelola UPG ya, penanganan gratifikasi atau pengaduan pengelolaan gratifikasi yang ada di Hukar ini Kang Rizkur. Kalau perlu SK nanti kita siapkan SK Kang Rizkur. Barangkali itu teman-teman sekalian. Mohon izin, mohon maaf nggak menyalakan kamera. Tapi terus mengikuti diskusi yang asik ini. Sehat selalu untuk teman-teman sekalian. Semoga Tuhan memberkahi apa yang kita lakukan. Dan juga ini menjadi amal jariah bagi kita semua ya. Ilmu yang bermanfaat yang terus harus kita tularkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Regi untuk kata penutupnya. Tapi kayaknya sebelum kita akhiri, saya ingin dapat juga kata penutup dari Mas Rozikin Yanwar, Mas Rozi sebagai pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Rozi, ada sedikit kata penutup atau mau pantun boleh deh. Ya, Bu Sandi. Iya. Izin Bapak dan Ibu, mungkin terima kasih tadi menjadi pengalaman kita semua bahwa pernah terjadi gratifikasi di Biro Hukum dan Organisasi. Saya cuma mengatakan terima kasih banyak atas penolakan tersebut. Mungkin jadi pengalaman bagi kita-kita yang masih muda, yang tentunya nanti akan menjadi tulang punggung negara, dan di bahu kita memiliki harapan-harapan besar dari Bapak dan Ibu pimpinan ke depannya. Mari kita perangi gratifikasi dan salam anti korupsi. Terima kasih Bu Sandi. Terima kasih Oji, sebagai kata penutupnya keren banget gitu. Kita perangi korupsi dan mari kita jaga integritas kita. Oke teman-teman, kita akhiri kegiatan quick sharing, quick learning kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ozi, terima kasih Mbak Sandi, terima kasih teman-teman sekalian. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Selamat bekerja. Merobek hatiku, tapi aku tahu
Izin saya end meeting ya teman-teman.